Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Julaibib radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi dari Madinah yang namanya memang tidak begitu populer. Julaibib bukanlah orang terpandang di kalangan kaum Ansor. Dia memiliki wajah yang jelek dan buruk rupanya. Penampilannya lusuh, hitam, bertubuh pendek dan miskin. Keadaannya yang demikian membuatnya sering mendapatkan bully dan hinaan dari banyak orang. Dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Seperti prasangka mungkin jangan-jangan dia anak buangan dari hasil hubungan gelap atau zina. Tapi di balik kekurangan zahirnya, dia memiliki kelebihan yang luar biasa. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, serta rajin beribadah. Sehingga tak heran dia sangat disayangi Rasulullah SAW. Bahkan di akhir kisahnya, dia tertimpa rezeki menikah dengan bidadari cantik banget berkat Rasulullah SAW. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, mari bantu dukung channel Islami ini dengan cara klik like dan subscribe ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan semakin eksis dalam men-sharekan kisah-kisah Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Nah, dari berita baru-baru ini, kalian pasti tahu kan kisah pemuda bermuka pas-pasan yang mempersunting wanita cantik banget nih. Mahar nikahnya pun sederhana, hanya sepasang sandal jepit. Berita heboh ini seakan membuat para jomblo nggak percaya secara berjamaah. Bahkan ada yang membuli dan ada yang menyangka itu perbuatan santet lah, guna-guna lah. Bahkan ada yang mengatakan dipelet lah. Lucu ya? Tapi setelah ditelusuri, ternyata cinta wanitanya begitu tulus banget nih, tanpa ada wajah pemaksaan. Nah, di zaman dahulu, kisah seperti ini ternyata sudah pernah terjadi pada seorang sahabat Nabi bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Suatu hari ketika selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggil Julaibib dan bertanya, "Julaibib, kau tidak ingin kawin?" Julaibib menjawab, "Siapa yang mau mengawinkanku ya Rasulullah?" Nabi bersabda lagi, "Aku yang akan mengawinkanmu Julaibib." Mendengar sabda itu, Julaibib menoleh ke arah Nabi dan berkata, "Aku kan orang melarat ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa." Nabi bersabda, "Tidak, kau tidaklah melarat menurut Allah." Setelah itu, Nabi mencari kesempatan untuk dapat mengawinkan Julaibib. Maka Rasulullah SAW mendatangi rumah sahabat pemuka Ansor dan berkata, "Nikahkanlah putrimu denganku." Mendengar ucapan Rasulullah SAW, sahabat tadi tanpa berpikir panjang langsung menerima tawaran Rasulullah SAW. Suatu kesempatan yang sangat berharga dan suatu kebanggaan tak ternilai ketika terjalin hubungan dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi sayang, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pinangan ini bukan untuk dirinya. "Kalau begitu pinangan ini untuk siapa wahai Rasulullah?" katanya dengan penuh tanda tanya. Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Untuk Julaibib radhiyallahu anhu." Dengan penuh kebingungan, sahabat ini menjawab, "Baiklah wahai Rasulullah, tetapi aku harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan istriku." Lalu pergilah sahabat ini menemui istrinya. Terlintas di benaknya, apa kata orang jika putriku menikah dengan Julaibib radhiyallahu anhu? Bagaimana martabat keluarganya? Setelah bertemu dengan istrinya, ia pun menceritakan pinangan Rasulullah. Setelah bertemu dengan istrinya, ia pun menceritakan pinangan Rasulullah SAW. Dia berkata, "Wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah SAW meminang putrimu." Serta-merta istrinya menjawab, "Ya, aku sangat setuju, aku sangat setuju." Akan tetapi Rasulullah tidak meminang untuk dirinya, jelas sang suami. "Lantas untuk siapa pinangan itu?" tanya istrinya penuh keheranan. "Rasulullah meminangnya untuk Julaibib radhiyallahu anhu," tandasnya. Istrinya lalu menjawab, "Apa, Julaibib? Tidak, aku tidak setuju. Jangan kau nikahkan dengannya." Mereka enggan memiliki seorang menantu seperti Julaibib radhiyallahu anhu yang tidak memiliki apa-apa. Demikianlah keadaan sebagian orang tua yang terkadang lebih mengutamakan dunia seseorang daripada agamanya.
Percakapan itu ternyata terdengar oleh putrinya. Lantas bagaimana dengan sikap putrinya mendengar pinangan dari Rasulullah? Tak disangka ketika bapaknya hendak beranjak pergi untuk menolak pinangan Rasulullah SAW, terdengar suara dari dalam kamar. "Siapakah yang telah meminangku, wahai ayah?" Sang ibu kemudian menceritakan bahwa yang meminangnya adalah Rasulullah SAW. Akan tetapi pinangan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk Julaibib radhiyallahu anhu. Ternyata putrinya menjawab dengan tegas, "Terimalah pinangan itu, ayah, karena ia tidak akan menyanyiakanku. Kita tak pantas menolak perintah Rasulullah SAW." Mendengar penuturan putrinya, maka pergilah sang ayah menghadap Rasulullah SAW dan menerima lamarannya. Kebahagiaan pun meliputi Julaibib radhiyallahu anhu. Istri yang solihah akan segera menjadi pendamping hidupnya. Kehidupan baru akan segera ia jalani. Namun kiranya angan-angan itu serasa hilang ketika panggilan jihad mengetuk hatinya. Karena pada saat yang bersamaan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin agar berjihad di jalan Allah. Julaibib radhiyallahu anhu dalam kebimbangan. Ia bingung manakala harus memilih antara istri solihah, kebahagiaan, atau mati syahid yang selama ini dicita-citakannya. Akhirnya ternyata kerinduannya terhadap mati syahid di medan perang menjadi pilihannya. Maka berangkatlah Julaibib radhiyallahu anhu menuju medan perang. Dia tinggalkan calon istrinya yang solihah dan kebahagiaan yang akan segera ia peroleh demi menyambut panggilan Robnya, yaitu berjihad di jalannya. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW, beliau sangat memberi perhatian kepada para sahabatnya setelah usai peperangan. Biasanya beliau SAW menanyakan siapa saja yang mati syahid dalam peperangan itu. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Siapa saja yang gugur di jalan Allah?" Mereka menjawab, "Fulan dan Fulan ya Rasulullah." Mereka tidak menyebutkan nama yang dicari oleh Rasulullah SAW, yakni Julaibib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW kembali menanyakan kepada para sahabatnya, dan jawabannya pun sama. Kemudian beliau SAW berseru, "Sesungguhnya aku telah kehilangan salah seorang sahabatku, Julaibib. Carilah ia." Para sahabat segera mencari jasad Julaibib radhiyallahu anhu. Dan akhirnya mereka mendapatkan jasad Julaibib tersungkur dengan luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekelilingnya terdapat 7 jasad orang kafir. Segeralah para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang Julaibib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW segera menghampiri jasadnya. Beliau SAW berdiri di sampingnya dan bersabda, "Dia telah membunuh 7 orang ini, kemudian mereka membunuhnya. Sesungguhnya ia adalah aku dan aku adalah dia." Rasulullah mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Rasulullah lalu mengkafani dan mensolatinya. Saat Julaibib selesai dimakamkan, terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Rasulullah menangis, air matanya menetes sembari memandang ke langit dan tersenyum. Lalu membuang pandangannya ke samping seraya menutup mata dengan telapak tangannya. Para sahabat yang melihat kejadian itu terheran-heran lantas bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis di pusaran Julaibib?" "Aku menangis karena mengingat Julaibib. Hari ini dia meminta aku merestuinya untuk menikah. Semestinya hari ini dia tengah bahagia bersama istrinya. Namun hari ini juga ia telah tiada." Jawab Rasulullah SAW. "Lantas tadi kenapa engkau tersenyum?" tanya salah seorang sahabat. "Saat memandang langit, aku melihat para bidadari turun untuk menjemput Julaibib." Jawab Rasulullah SAW. "Tapi mengapa lantas engkau membuang pandangan ke samping? Apa yang kau lihat ya Rasulullah?" "Bidadari menjemput Julaibib begitu banyak. Mereka saling berebut dan ada yang meraih tangannya dan ada pula yang meraih kakinya. Sehingga salah satu dari bidadari itu tersingkap kainnya dan terlihat betisnya," kata Nabi Muhammad SAW. Subhanallah.
Dari kisah ini, lalu bagaimana dengan wanita solihah yang siap mendampinginya setelah wafatnya sahabat Julaibib radhiyallahu anhu? Ternyata wanita itu menjadi seorang yang kaya raya di kalangan kaum Ansor. Semua itu berkat doa Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau SAW berdoa, "Ya Allah, curahkanlah kebaikan untuknya, dan jangan engkau menjadikan untuknya kehidupan yang susah." Dengan doa Rasulullah SAW ini, ia mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Demikianlah hikmah lantaran taat kepada Rasulullah SAW. Semoga kisah ini menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Mari kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa subscribe juga channel Muhtadil Anwar ya. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan secara di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan semakin eksis dalam menyiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.